Tidak perlu marah-marah Jay, mobilku terparkir di dekat mobilmu jadi tentu saja kita berjalan ke arah yang sama, balas Jeannie. Jeannie lantas memutus tatapan mereka berdua. Ketika dia menghadap ke depan ternyata Jeannie sudah melihat mobil milik Lisa terparkir di dekat mobil Jayden pula. Kekasihmu sudah datang, daripada banyak menghabiskan waktu untuk berdebat denganku lebih baik kamu segera hampiri dia, kata Jeannie lagi. Jayden lantas mengikuti arah pandang Jeannie dan dia benar-benar melihat mobil milik Lisa sudah terparkir di sana. Tak ingin bersama dengan Jayden lebih lama lagi, jadi Jeannie melangkah lebih dulu untuk menuju ke mobilnya sendiri. Jeannie bahkan segera mengemudikan mobilnya untuk pergi. Sementara Jayden langsung masuk ke dalam mobil sang kekasih. Maaf sayang, aku membuatmu menunggu terlalu lama, kata Jayden. Dia bahkan langsung memeluk Lisa erat, tapi Lisa yang sudah terlanjur kesal coba melerai pelukan itu. Kenapa tiba-tiba kedua orang tuamu datang sih? Pasti Jeannie yang meminta mereka untuk kesini, ucap Lisa, selalu saja menjadikan Jeannie kambing hitam dari semua masalah yang mereka hadapi. Mau bagaimana lagi, memang Jeannie lah yang sudah menyulut api pertengkaran di antara mereka. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya mereka memang datang karena keinginan mereka sendiri, jawab Jayden. Sebenarnya dia pun merindukan kedua orang tuanya juga. Jayden senang-senang saja dengan kedatangan kedua orang tuanya, yang tidak dia sukai hanyalah Jeannie. Jadi sekarang kamu membela Jeannie? Balas Lisa, suaranya mulai terdengar tinggi. Dia paling tidak suka ketika Jayden bicara seolah membela wanita licik itu. Bukan begitu maksudku, Sa. Sudahlah, mungkin sekarang hatimu pun mulai goyah. Pada akhirnya kamu akan menatap ke arah Jeannie. Iya kan? Cerca Lisa. Astaga Sa, kenapa kamu jadi marah-marah begini? Bicaramu juga semakin tidak jelas. Tentu saja aku marah, ucapanmu tadi seolah tidak masalah jika kedua orang tuamu datang. Tidak masalah jika kamu dan Jeannie menghabiskan malam di kamar yang sama. Seperti itu kan? Jayden terdiam sesaat, rasanya percuma saja menjelaskan semuanya di saat sang kekasih dalam keadaan marah seperti ini, karena semua kalimatnya pasti akan terpental dan tidak didengarkan. Kenapa sih Jay? Sekali saja kamu tidak bisa melawan kedua orang tuamu. Kata Lisa lirih. Dia juga iri saat membayangkan Mama Nadine menyayangi Jeannie, memperlakukan Jeannie dengan baik sebagai menantu keluarga Hutomo. Lisa tidak terima, harusnya posisi itu adalah milik dia. Dan melihat Jayden yang hanya diam saja, membuat Lisa membuang nafasnya dengan kasar. Harusnya tentang hal ini memang tidak perlu dia pertanyakan, karena jawabannya selalu sama. Jayden tidak akan pernah bisa membantah kedua orang tuanya. Terlebih tentang pernikahannya dengan Jeannie, karena malam itu mereka benar-benar menyatu. Kesalahan yang ada di depan mata membuat Jayden tak bisa berkata-kata. Karena jika Jayden menolak entah sebesar apa kekecewaan kedua orang tuanya kepada dia. Maafkan aku Sa, bersabarlah sedikit lagi, hanya 5 bulan lagi. Setelahnya aku akan kembali mengajakmu menghadap pada kedua orang tuaku. Balas Jayden lirih, sungguh dia benar-benar merasa bersalah Lisa. Semoga saja ucapanmu itu benar, semoga saja Jeannie tidak hamil anakmu, balas Lisa. Sebuah ucapan yang membuat Jayden mengerutkan dahi. Tentang hal ini memang selalu dia tepis dari pikirannya. Tapi Jayden belum memperjelaskan secara langsung. Aku harus memastikannya dengan segera, jangan sampai Jeannie hamil. Batin Jayden. Tapi, bagaimana jika Jeannie hamil? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lisa lagi, karena seketika pemikiran itu menghantui kepalanya. Jika Jeannie hamil, belum tentu dia anakku kan?
balas Jaiden. Jawaban yang membuat Lisa akhirnya bisa tersenyum lebar. Dia senang sekali ketika mendengar pertanyaan Jaiden tersebut. Itu artinya Jaiden masih menatap hina kepada wanita menjijikan itu. Kamu benar, jika Gianni hamil, pasti itu bukan anakmu. Bisa saja itu adalah anaknya Daryl, kekasihnya yang terakhir, jawab Lisa dengan antusias. Tak ada lagi gurat kesedihan yang terpancar di raut wajahnya. Atau mungkin entah anak siapa, tambah Lisa, lalu tertawa dengan bahagia. Sementara Jaiden hanya tersenyum, bersyukur karena sang kekasih telah kembali ceria. Tidak bersedih seperti beberapa saat lalu. Kita pergi sekarang ya, ajak Jaiden, hingga membuat tawa Lisa jadi mereda. Iya, jawab Lisa patuh. Setelah memperhatikan keadaan di sekitar aman, mereka berdua pun segera keluar dari dalam mobil itu, pindah menggunakan mobil milik Jaiden. Seperti biasa, Jaiden lebih dulu mengantarkan sang kekasih menuju kantornya, setelah itu baru dia pergi ke perusahaannya sendiri. Di apartemen Jaiden, Mama Nadine dan Papa Rendra masih duduk di meja makan setelah anak dan menantunya pergi. Mereka saling pandang seolah hendak membicarakan sesuatu yang penting. Papa lihat sendiri kan? Jaiden dan Gianni nampak sekali jika masih canggung satu sama lain. Mama jadi tidak tenang jika harus meninggalkan mereka berdua seperti ini. Mama takut Jaiden memperlakukan Gianni dengan buruk, kata Mama Nadine, wajahnya nampak cemas sekali. Meski tak ada yang aneh dari sikap Jaiden, tapi firasatnya mengatakan hal yang lain. Hatinya selalu berbisik bahwa rumah tangga sang anak tidak baik-baik saja. Sudah lama, jangan terlalu dipikirkan seperti itu. Mereka juga butuh waktu untuk saling memahami satu sama lain. Ini juga bukan pernikahan yang mudah bagi Jaiden, karena baginya yang layak dijadikan istri adalah Lisa, tapi kemudian malah berubah jadi Gianni. Karena itulah Pak, Mama jadi cemas. Bagaimana jika Jaiden memperlakukan Gianni dengan buruk? Percaya saja, Jaiden, sudah tidak mungkin bersikap seperti itu. Papa Rendra coba meyakinkan sang istri, meskipun di dalam hatinya sendiri juga memiliki kecemasan yang sama. Mama Nadine merasa sangat gelisah meski tidak tahu apa penyebabnya. Tak ingin perasaan tidak nyaman itu semakin mengganggu, akhirnya Mama Nadine putuskan untuk mulai membereskan apartemen ini. Sambil membereskan dia juga sesekali mengamati, seperti sedang mencari sesuatu tapi entah apa. Mama Nadine juga masuk ke dalam kamar Jaiden dan Gianni untuk memeriksanya dengan teliti. Membuka lemari pakaian, juga memeriksa meja rias sang menantu. Barang milik Gianni dikit sekali, apa dia tidak pernah membeli baju? Gumam Mama Nadine, jadi semakin cemas aja. Apa Jaiden tidak memberi Gianni uang belanja? Gumamnya lagi, makin banyak yang dia pikirkan makin membuat hatinya merasa tidak tenang. Masih duduk di kursi meja rias Gianni, Mama Nadine pun coba menghubungi Jaiden. Saat itu Jaiden belum tiba di perusahaan, baru saja dia selesai mengantarkan Lisa. Melihat sang mama yang menelpon, Jaiden langsung buru-buru mengangkatnya. Halo Ma, jawab Jaiden. Kamu di mana Jay? Sudah sampai di kantor? Belum, baru saja aku selesai mengantarkan Gianni. Bohong Jaiden, lancar sekali mulutnya ketika mengucapkan tentang kebohongan tersebut. Tapi meski begitu tetap saja ada rasa bersalah yang mengganjal di dalam hati Jaiden. Karena dia pun merasa telah mempermainkan sang ibu. Tapi mau bagaimana lagi, jika memang seperti inilah keadaannya. Hentikan mobilmu lebih dulu, sayang. Mama ingin bicara, kata Mama Nadine. Jaiden seketika merasa jika ada sesuatu hal yang serius yang ingin disampaikan oleh sang mama. Saat itu juga dia mencari tempat agar bisa berhenti,
Jaiden memarkirkan mobilnya di salah satu pusat perbelanjaan yang dia lewati. "Sudah Ma, aku sudah berhenti. Apa yang ingin Mama katakan?" tanya Jaiden. Dia bahkan mematikan mesin mobil pula. Bicara dalam keadaan yang hening. "Mama sekarang ada di kamarmu dan Jeannie. Mama lihat Jeannie hanya memiliki baju sedikit, riasannya juga tidak banyak," kata Mama Nadine. Dia mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan bicara. "Apa selama ini kamu tidak pernah memberi Jeannie uang belanja?" tanya Mama Nadine kemudian. Sebuah pertanyaan yang dia utarakan dengan suaranya yang terdengar lirih. Membuat Jaiden di ujung sana seketika menelan ludah kasar. Dia tahu kenapa sang mama tiba-tiba nampak bersedih seperti ini, karena pasti mamanya itu berpikir jika selama ini Jaiden telah menyia-nyiakan Jeannie. Mama Nadine tidak tahu, jika dia telah mengeluarkan banyak uang untuk wanita itu. Entah sudah sebanyak apa uang yang dia berikan sampai bisa membuat perusahaan keluarga Jonathan kembali bangkit. Yang Mama Nadine tahu hanya secuil saja. Mana tahu Mama Nadine jika di kamar Jeannie sendiri sudah berjejer barang-barang mewah milik wanita itu. Kamar yang dulunya nampak luas kini bahkan sudah penuh dengan semua barang milik Jeannie. Jaiden yang hanya diam membuat Mama Nadine membuang nafasnya dengan kasar. "Ya Tuhan Jay, memberi nafkah Jeannie itu juga kewajibanmu sebagai suami. Meski Jeannie juga bekerja, tapi kamu tetap wajib memberi dia uang belanja," kata Mama Nadine. Kini suaranya mulai terdengar tinggi. Mulai nampak amarah dalam nada bicara itu. Sementara Jaiden makin terdiam. "Mama tidak mau tahu, sekarang juga kamu jemput lagi Jeannie. Ajak Jeannie untuk datang ke Clarke Supermall. Mama dan Para juga akan ke sana. Kita bertemu di sana," titah Mama Nadine. "Nanti, biarkan Jeannie berbelanja semaunya." Ucapan Mama Nadine tidak bisa dibantah. Ketika dia sudah memberikan perintah seperti itu, Mama Nadine mulai merasa sedikit lega di dalam hatinya, tidak lagi terasa begitu mengajal seperti beberapa saat lalu. "Baik Ma," jawab Jaiden patuh. Dia memang paling tidak bisa menolak keinginan sang mama. Apalagi jika mulai merasa jika Mama Nadine marah, Jaiden makin tidak berkutik dibuatnya. Meski setelah panggilan telepon itu terputus, Jaiden langsung membuang nafasnya dengan kasar tanda kecewa. Jaiden segera menghubungi Jeannie. Kini pria itu jadi banyak sekali menghubungi Jeannie lebih dulu. Saat itu Jeannie baru saja selesai bersiap untuk pergi ke pabrik, tapi langkahnya terjeda ketika mendengar suara ponselnya di dalam tas berdering. "Jaiden," gumam Jeannie dengan dahi yang sudah nampak berkerut, bertanya-tanya kenapa lagi pria ini menghubunginya. Jeannie tidak langsung menjawab panggilan itu, bahkan dia memang sengaja untuk mengabaikannya hingga mati sendiri. Saat kedua kali Jaiden menghubungi dia, barulah Jeannie menjawab panggilan telepon tersebut. Itu pun setelah bunyi yang cukup lama berdering. "Astaga! Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Kenapa menjawab teleponku saja lama sekali?" Geram Jaiden, kesabarannya yang hanya setipis tisu tak bisa diperlakukan seperti ini. Amarah di dalam kepalanya sudah meletup-letup. Namun Jeannie justru tersenyum ketika mendengar luapan amarah tersebut. Sungguh, dia tidak merasa bersalah sedikitpun. "Ada apa?" tanya Jeannie. Daripada menanggapi kemarahan Jaiden, dia lebih pilih untuk menanyakan apa tujuan pria ini menghubungi dia. Harusnya mereka tidak punya alasan untuk saling menghubungi seperti ini. "Aku akan menjemputmu sekarang juga, jadi tunggu di lobi. Jangan membuatku menunggumu," titah Jaiden. "Kenapa?" tanya Jeannie. Tapi pertanyaannya itu malah tidak mendapatkan jawaban, karena tiba-tiba Jaiden langsung memutus sambungan telepon di antara mereka berdua. Ya ampun, syok Jeannie.
Sama saja seperti Jaiden, dia juga sebenarnya gampang marah. Tapi Jeannie lebih bisa menguasai diri. Jaiden selalu saja seperti itu, bersikap semaunya, gerutu Jeannie. Dia langsung menelpon bagian pabrik mengatakan bahwa hari ini dia tidak jadi datang dan hanya akan digantikan oleh sang sekretaris. Jeannie juga meminta untuk dikirimkan foto beberapa desain yang dipesan oleh pelanggan VIP mereka. Sebenarnya hari ini juga adalah hari yang sibuk bagi Jeannie, tapi Jaiden membuat semuanya jadi kacau. Mau tidak mau, Jeannie harus menuruti keinginan pria itu, pria yang sejatinya adalah sang suami. Sebelum Jaiden datang, Jeannie sudah menunggu di lobi perusahaan. Dia duduk di kursi tunggu. Entah berapa menit waktu berlalu sampai teleponnya kembali berdering, panggilan telepon dari Jaiden. "Aku sudah ada di depan, keluarlah. Cepat," perintah Jaiden. Jeannie membuang nafasnya dengan kasar, dia tidak menjawab iya. Tapi langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Lalu berjalan dengan langkah kaki lebar keluar dari perusahaan, pandangannya langsung tertuju ke arah mobil Jaiden di ujung sana. Baru tadi pagi Jaiden mengatakan bahwa dia tidak sudi satu mobil dengan wanita ini, tapi belum ada hitungan hari tiba-tiba ucapannya sudah berbalik. Jaiden saat ini seperti sedang menjilat ludahnya sendiri, karena pada akhirnya Jeannie duduk di sampingnya. "Kita mau kemana?" tanya Jeannie. Jaiden hanya diam, rasanya begitu malas untuk menjelaskan. Dan Jeannie yang paham akhirnya hanya pilih diam, dia hanya memperhatikan kemana arah perginya mobil ini. Dan ternyata menuju ke sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota Jakarta. Clarke Supermall. "Untuk apa kita datang ke sini? Pekerjaanku di kantor sedang banyak-banyaknya. Jika tidak ada sesuatu yang penting lebih baik aku pergi," kata Jeannie, setelah mobil itu berhenti di salah satu area parkir. Jeannie belum turun dari dalam mobil itu dan langsung mengucapkan kalimat tersebut. Sumpah, datang ke sini bagi Jeannie hanya membuang-buang waktu. Lebih baik dia datang ke pabrik saja. "Apa kau pikir pekerjaanku tidak banyak? Aku juga malas datang ke sini, tapi Mama Nadine yang memintanya," kesal Jaiden. Ucapan Jeannie seolah dialah yang mengajak wanita itu untuk datang ke sini. Cih. Sampai kapanpun kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi. "Mama Nadine. Kenapa tiba-tiba Mama meminta kita untuk datang ke sini? Ini semua karena salahmu. Kamu hanya memindahkan sedikit barang-barangmu ke kamarku. Pikir sendiri kenapa tiba-tiba Mama Nadine meminta kita untuk datang ke sini." Astaga, Jaiden rasanya geram sekali. Entah bagaimana caranya lagi agar dia bisa bicara dengan Jeannie, karena hanya menatap wanita itu saja sudah membuat amarahnya meronta. Dan mendengar jawaban Jaiden tersebut, Jeannie langsung paham kemana arah pembicaraan mereka. Langsung mengerti kenapa tiba-tiba Mama Nadine meminta mereka untuk datang ke sini. Mama Nadine pasti merasa iba kepadanya, lalu meminta Jeannie untuk berbelanja sepuasnya di sini, langsung diawasi oleh beliau. Menyadari itu ada rasa hangat yang mulai menjalar di bagian hati Jeannie. Kasih sayang Mama Nadine memang tidak perlu diragukan lagi. Diam-diam Jeannie merasa bersyukur. Sekarang dia tidak banyak bertanya, hanya menunggu Mama Nadine datang. Jam 9.30 pagi, akhirnya Jaiden, Jeannie dan Mama Nadine telah memasuki pusat perbelanjaan tersebut. Papa Rendra tidak ikut masuk, dia hanya mengantar Mama Nadine lalu pulang, karena tiba-tiba ada pemberitahuan dari salah satu pelayan bahwa di rumah utama keluarga Hutomo sedang ada tamu. "Jay, kartu Black Card milikmu berikan saja kepada Jeannie. Biar dia berbelanja sepuasnya," kata Mama Nadine. Jeannie tersenyum saja, tidak ada niat untuk menolak kebaikan sang mama mertua.
Sementara Jaiden makin benci melihat sikap Jeannie tersebut. Harusnya Jeannie bisa menolak keinginan sang mama dengan tegas. Tapi nyatanya apa? Jeannie malah hanya diam. Baik ma, jawab Jaiden patuh, pakailah ini dan belanja sepuasnya, kata Jaiden pula pada Jeannie. Terima kasih, balas wanita itu dengan patuh. Bukan tanpa alasan Jeannie bersikap seperti ini. Karena dia tidak ingin membuat Mama Nadine semakin merasa cemas kepadanya. Jadi Jeannie harus selalu ceria dan nampak boros. Jeannie mulai memasuki satu persatu toko di dalam mall tersebut, mulai dari tas, sepatu, perhiasan hingga baju. Sampai entah sudah berapa banyak kantong belanjaan yang dibawa oleh Jaiden. Terakhir mereka berhenti di toko baju. Jeannie melihat sebuah gaun yang sangat dia sukai, gaun berwarna merah marun. Gaun yang terlihat sangat seksi. Sesuai dengan gaya Jeannie selama ini. Ma, aku sangat menyukai gaun itu. Apa aku boleh membelinya? Tanya Jeannie dengan manja. Dia bahkan langsung memeluk lengan sang mama seperti sedang membuat sebuah permohonan, sedang merayu. Sampai berhasil membuat Mama Nadine tertawa. Sementara Jaiden langsung memalingkan wajah dengan kesal. Gaun kekurangan bahan seperti itu apa bagusnya? Menjijikan, batin Jaiden. Tapi gaun itu terlalu seksi sayang. Goda Mama Nadine, seolah tidak ingin memberikan izin. Padahal Mama Nadine tidak suka melarang-larang, terserah Jeannie mau bagaimana. Lagi pula berpenampilan seksi itu adalah pilihan, bukan berarti memiliki hati yang buruk. Tak ada yang bisa menilai tulusnya hati seseorang. Ah Mama, tapi aku sangat suka, sangat-sangat suka, rengek Jeannie. Ya sudah sana beli, tapi kamu coba dulu ya. Mama ingin lihat. Yes. Sahut Jeannie dengan antusias. Jeannie lantas memanggil seorang karyawan di sana untuk mengambilkan gaun pilihannya tersebut, ingin dia bawa ke ruang ganti. Tapi ternyata untuk memakai gaun itu Jeannie membutuhkan bantuan seseorang, guna mengaitkan beberapa pengait di bagian punggung. Mama ikut masuk ya. Bantu aku untuk memakai baju ini, pinta Jeannie lagi. Tidak, Mama akan tunggu di kursi tunggu. Kamu masuk saja dengan Jaiden.